Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saat ini saya akan menyampaikan bagaimana seseorang itu mengikuti tutorial ya yang sering kita dengar itu, kelipatan yang begitu hebat sering disampaikan. Nah, saya telah melakukan suatu uji coba ya. Saya bekerja sama dengan asisten itu, ternyata dengan akun lain itu hanya dalam 1 bulan itu rata-rata itu hanya 10% kenaikannya ya dibanding dengan akun utama. Nah, jadi jangan terlalu dijanjikan terlalu muluk-muluk ya. Untuk pemula sendiri, penayangan itu satu gambar ya yang standar sering terjadi itu antara 400 sampai 500 ya. Hanya 400 sampai 500, nggak sampai mungkin akun baru itu mencapai ribuan, nggak mungkin lah itu ya. Jadi paling tinggi mentok itu ya 1000, itu pun hanya kualitas yang sangat disukai oleh, misalnya tentang hobi itu ya, mancing atau apa gitu, itu bisa mencapai angka 1000. Jadi kalau kita sebagai apa ya, YouTuber baru itu kadang kita itu yang paling menonjol adalah tingkat emosinya ya. Saya dulu pernah menggunakan bagaimana kalau sehari dalam 2 jam tonton ya, real ya, jam tonton penghasilan itu bagaimana bisa naik. Ternyata tidak bisa. Yang naik itu jam tonton publik ya. Jam tonton publik itu semua video short dan video panjang kita atau video sedang yang bertuliskan biru SD itu ya, antara 3 menit sampai 15 menit itu termasuk yang sedang. Itu apa, yang sedang itu hanya naik sedikit ya, hanya naik. Kemudian yang naik terlalu banyak itu justru pada video shot kita ya. Video shot kita itu naik, tapi karena dia itu tidak diperhitungkan ya, yang sebagai YouTuber pemula itu hanya 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tonton ya dalam penghasilan itu. Tapi apakah mungkin seorang itu, kalau kita melihat sehari hanya 2 jam tonton, sebulan kan hanya sekitar bersih 60 ya, kali 12 belum masuk angka 1000 itu. Nah, saya sendiri sebagai pemula juga ingin tanya kepada rekan-rekan, mungkin juga punya jawaban lain ya. Apakah seorang YouTuber itu dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa punya penghasilan ya? Karena untuk mencapai angka 4000 itu saya kira saya sudah membuka ya, membandingkan, menganalisa ya. Saya sudah menggunakan Iwama 32 yang segala suatu persoalan itu selalu saya tanyakan. Saya lebih percaya kepada sistem komputer dibanding dengan promosi ya, atau sekedar tutorial. Tutorial itu kan juga nggak tahu sistem bagaimana pergerakan sistem ya. Kita itu mantar di mana hari ini, besok mantar di mana, itu wilayah kita itu juga. Seorang YouTuber itu tidak tahu di mana hari ini dia memancarkan siarannya di mana, itu juga nggak tahu ya. Jadi masalah seperti ini itu bagi saya juga awam ya. Saya kira itu saja rekan-rekan. Jadi untuk membandingkan ya, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita dapat dari informasi, kemudian kalau kita hanya mengikuti arus, nggak ada hasilnya, dan kita semakin hari itu semakin perasaan kita sendiri merasa emosi ya, emosinya meningkat. Kemudian cara kerja kadang frustasi, kadang kita mau posting, kadang wah udah
kayaknya nggak mungkin bisa dilanjutkan dan sebagainya. Sekian saja, saya mohon saran dari rekan-rekan YouTuber untuk memberi masukan. Terima kasih.